Shalom. Kayaknya saya baru dengar 10 orang nih. Udah mau ulang tahun yang ke-50 harus lebih semangat kayaknya. Shalom. Wah, ini luar biasa. Shalom. Wah, puji Tuhan ya. Kalau ini kelihatan ada 1.000.000 orang ya. 1.000.000 orang bergetar dengar shalom, saudara ya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pagi ini saya berterima kasih untuk gembala sidang, majelis, dan juga hamba Tuhan dan seluruh jemaat ya, yang memberikan kesempatan untuk saya boleh bersama-sama beribadah dan membagikan firman Tuhan. Saya senang berada di tengah-tengah saudara hari ini, saudara. Beberapa belas tahun yang lalu saya pernah di sini, saudara, ketika saya masih pelayanan di Jakarta ya. Tetapi karena jarak yang jauh saya tidak mengikuti lagi kondisi gereja ini. Jadi senang ada di sini melihat kondisi gereja yang terus bertumbuh. Kiranya Tuhan terus boleh memberkati Gereja Kristen Kebenaran, khususnya menyambut tahun ke-50 ya. Tuhan berkati dengan api, semangat, kerinduan, hasrat yang semakin meluap-luap. Mari saya mengajak kita bersama pagi ini akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita hari ini, apa arti dipenuhi Roh Kudus? Saya renjak sekali lagi kita membaca bagian firman Tuhan yang kita baca sekali lagi, Efesus 5 ayat 18 saja ya. Efesus 5 ayat 18 saja. Satu ayat, mari kita baca bersama-sama sekali lagi, kompak dan serempak. Kalau saudara bersama dengan saya bawa TB2, terjemahan 2 boleh, yang terjemahan baru biasa juga nggak apa-apa ya. Mari bersama-sama Efesus 5 ayat 18. 1, 2, 3. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, suatu kali ada seorang rekan, saya dipertemukan dengan seorang rekan, saudara ya. Kami satu kelas, ada satu rekan perempuan, saudara, yang spesial, saudara ya. Dia orangnya cantik, tapi saudara, ya. Saudara, kalau cantik ada tapinya, maka saudara jangan ingat cantiknya. Saudara harus ingat di belakang kata tapi. Nah, saudara, kalau saya bilang ya, waduh ada wanita cantik tapi. Nah, saudara tunggu baik-baik tuh saudara ya. Misalnya, maaf, misalnya ya, dia cantik bak bidadari, tapi panuan. Nah, saudara mesti perhatikan kata tapinya, saudara ya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, teman kami satu kelas perempuan ini, dia cantik. Dia dari Manado, saudara. Manado terkenal wanita cantik, saudara. Tapi sayang, saudara, dia punya spesialis. Spesialisnya nggak suka mandi dan nggak suka ganti baju, saudara. Saudara, baju dia itu biasanya dia bisa pakai seminggu, paling sedikit 3 hari, saudara. Kok bisa dia pakai terus? Nah, saudara, dia punya strategi, saudara. Kampus kami itu dekat Blok M, saudara. Nah, di Blok M itu suka banyak jual parfum, saudara. Ya, parfum yang kualitas atau wanginya tuh ekspor tapi harga lokal, saudara. Ya, nah saudara, jadi dia suka pakai parfum, saudara. Jadi kami itu kalau udah kuliah, dia masuk itu wanginya tuh sudah semeriwing, saudara. Ya, kalau hari Senin kami senang wanginya, masih sedap, saudara. Tapi kalau sudah mulai Selasa, Rabu, Kamis, saudara, kami lihat dia nggak ganti-ganti baju, parfumnya sudah ganti aroma, saudara. Campur keringat, saudara ya. Kami suka dengan kasih ngingetin dia, kamu tuh cantik loh, banyak yang suka, banyak yang tertarik loh sama kamu. Tapi mbok sering ganti baju dan sering mandi. Dia tuh selalu senyum, ya nanti besok saya mandi deh, besok saya ganti baju deh. Tapi selalu nanti dan nanti. Sampai-sampai kami yang mau mengingatkan tuh jadi malu, saudara.
Kami takut, terutama yang pria-pria, takut berpikir kami naksir dia, saudara. Padahal kami itu mengingatkan supaya kami itu kuliah bisa konsentrasi, saudara. Saudara bayangkan kalau lagi dengar kuliah tiba-tiba kalau ada angin itu berhembus dia lewat, saudara, itu buyar, saudara. Belajar eksegesis segera lupa, saudara. Bahasa Ibrani, Yunani lupa, saudara. Dan mungkin hari ini saya lupa bahasa Yunani, Ibrani gara-gara dia juga, saudara. Guyon, saudara. Tetapi heran, saudara ya. 1,5 tahun lebih kami bersama, kami udah tahu dia. Kami terus berusaha mengingatkan dia, terutama lewat teman perempuannya. Sampai satu kali saudara memasuki semester baru, kami agak kaget, saudara. Dari mulai kuliah, rambutnya yang jarang sampoan, ya. Sekarang seperti saudara tahu apa, iklan sampo Sunslick, saudara. Kami lihat, kok aneh ini ya. Kita tunggu, saudara. Tunggu, bajunya mulai ganti, saudara. Kita tunggu lagi, saudara. Wah, wanginya udah beda, saudara. Wah, ini kita mulai senggol-senggolan. Tiap kali dia masuk kelas, kita tuh jadi berdosa, saudara. Mulai tebak-tebakan. Kalau dia mau masuk kelas, ayo tebak. Kira-kira dia pakai baju apa hari ini? Baju kemarin enggak? Enggak, saudara, dia ganti baju, saudara. Semua mulai penasaran, saudara. Ada apa ini? Saudara, kira-kira ada apa, saudara? Hah? Kenapa? Jadi bintang iklan, kenapa? Hah? Mabok? Enggak, dia enggak mabok, Punya pacar. Dia mabok cinta, saudara. Iya, saudara. Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu dipenuhi oleh roh. Kalau tanda kutip kasar, hendaklah kamu mabuk oleh roh. Tapi kata mabuk itu konotasinya negatif, saudara. Kata mabuk itu seringkali membuat kita kehilangan kesadaran diri. Tapi kalau mabuk cinta, dipenuhi roh, itu hati kita itu bergelora, tapi kita sadar diri, saudara. Saudara, teman saya itu ternyata dia betul-betul dimabuk asmara, saudara. Dimabuk cinta, dia menjadi pribadi yang berbeda. Dia menjadi pribadi yang terus membaharui diri. Firman Tuhan mengingatkan kita, saudara, bahwa kita perlu dipenuhi oleh roh. Saudara, ada banyak fenomena yang membuat kita itu gagal mengerti apa itu dipenuhi roh. Saudara, dipenuhi roh itu kontras dengan mabuk oleh anggur, saudara. Berkontradiksi, berlawanan, saudara. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan sama-sama kita belajar apa yang bukan dipenuhi oleh roh terlebih dahulu. Saudara, yang pertama, saudara, dipenuhi oleh Roh Kudus bukan sekedar pengalaman emosional, sensasional, supranatural. Bukan, saudara, bukan. Saudara, dipenuhi oleh roh bukan satu pengalaman yang penuh emosi yang membuat kita tidak lagi menginjak bumi. Bukan itu, saudara. Dipenuhi oleh roh bukan sekedar memiliki karunia roh. Memiliki karunia roh bagus. Memiliki karunia memuji, menyembah Tuhan bagus. Memiliki karunia bermain musik, bermain gitar, drum, bass, semuanya bagus, saudara, bagus. Memiliki karunia bahasa roh, saudara, walaupun menjadi perdebatan, saudara ya. Saudara, bukan itu, saudara, bukan. Dipenuhi dengan segala karunia. Kalau karunia itu kita pakai untuk meninggikan diri, memuliakan diri, menonjolkan diri, maka pasti itu bukan dipenuhi
Roh Kudus. Kalau hari ini saya khotbah untuk kepentingan diri, pasti itu bukan dipenuhi Roh Kudus dan terkutuklah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dipenuhi Roh, bukan punya banyak kepintaran, bukan bicara tentang skill. Dimanapun saya bisa, sekolah minggu saya bisa, pimpin pujian saya jago, besuk saya pinter ngomong, cari duit saya lihai, cari cuan saya jagonya. Bukan itu saudara. Dipenuhi Roh Kudus bukan itu saudara. Dipenuhi Roh Kudus bukan pengalaman mendapat Roh Kudus kedua kalinya. Ada orang berkata, ketika saudara sudah diselamatkan, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara perlu mendapat pengalaman dan menerima Roh Kudus yang kedua kali. Bukan. Saudara menerima keselamatan, dimeteraikan oleh Roh Kudus, sehingga mata kita terbuka, bukan untuk melihat orang lain, tapi untuk melihat kelicikan hati kita, melihat kejahatan dosa kita, melihat kedalaman rencana-rencana kita yang keji. Kemudian kita berkata, Tuhan, aku orang yang berdosa. Semua orang gak tahu. Ketika aku di gereja, orang lihat aku baik. Padahal di hatiku penuh kejahatan, penuh kelicikan, penuh rencana-rencana keji. Tuhan, aku orang berdosa. Aku gak bisa menyelamatkan diriku. Aku mohon anugerah dan belas kasihan-Mu. Ampunilah aku Tuhan. Jadilah Tuhan dan Rajaku di dalam hatiku. Itu pengalaman keselamatan. Tetapi pengalaman keselamatan itu akan berkelanjutan saudara. Setelah saudara menerima keselamatan, saudara sekarang berbalik. Tidak lagi hidup memandang dosa, menikmati dosa. Tapi saudara berbalik sekarang, melihat kepada salib Tuhan, memakai seluruh potensi saudara untuk kerajaan Allah yang kekal. Arah hidup saudara yang fokus kepada kerajaan Allah yang kekal, itulah yang menjadi tanda saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara bukan kehilangan kendali atas kesadaran diri. Saudara makin dipenuhi Roh Kudus, pikiran saudara itu makin matang saudara. Saudara makin dipenuhi Roh Kudus, pikiran saudara itu makin jelas memisahkan bukan hanya salah dan benar. Ya, saudara, kita kalau dipenuhi Roh Kudus bukan hanya dapat membedakan yang salah dan yang benar. Tetapi kalau makin kita dipenuhi Roh Kudus, kita itu semakin bisa apa? Semakin bisa membedakan yang benar dan mirip-mirip benar. Saudara naik tingkat, saudara bukan lagi hanya bisa melihat yang salah dan benar, yang salah dan mirip-mirip salah tapi benar, saudara pun bisa melihat dan membedakannya. Dan saudara bisa mengambil keputusan-keputusan hidup yang mungkin orang lain tidak pahami. Saudara, ketika saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, saudara, bos saya bilang, kamu tuh gila. Kamu tuh gila. Kamu sedang kerja baik-baik, semua cukup, kamu mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, kamu tuh gila. Dan dia bilang sama saya kasih tahu kamu, panggilanmu ini sangat sulit. Sebab itu perusahaan ini terbuka. Kalau 1 tahun kamu gak betah, balik. Tidak ada satupun fasilitas gaji yang kurang. Kamu tidak perlu mulai dari nol. Tapi saya ingin bilang, kamu gila. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tidak kehilangan kesadaran diri. Tapi kita bisa melihat segala sesuatu dengan perspektif bukan dunia ini. Dunia mungkin mengukurnya dengan keuntungan diri. Tapi kita melihatnya dari
perspektif eternity, kekekalan, saudara. Saudara, dipenuhi Roh Kudus bukan ciri kerohanian yang lebih elit atau superior. Wah, kalau dipenuhi Roh Kudus itu datang kayaknya pakai kitab Mazmur kita. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Enggak, saudara. Kita tidak merasa superior, kita enggak merasa elit, saudara. Semakin kita melayani, semakin kita dipenuhi Roh Tuhan, kita akan semakin rendah hati, saudara. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus itu terang, saudara. Ketika dia makin memenuhi kita, makin jelaslah, saudara, bahkan pori-pori dosa yang ada dalam diri kita, saudara. Semakin kita dipenuhi Roh Kudus, kita tidak akan pernah semakin merasa elit, saudara. Kenapa, saudara? Contoh, saudara ya. Rasul Paulus berkata di dalam surat Timotius, saudara ya. Dia berkata, di antara orang paling berdosa, akulah orang yang paling berdosa itu. Saudara, Paulus mengatakan itu bukan ketika dia baru pelayanan, tapi dia sudah pelayanan lama. Dia sudah banyak menginjili, dia sudah banyak membuka gereja, dia sudah banyak berkorban, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya. Tetapi dia berkata, di antara semua orang yang paling dosa, akulah orang yang paling berdosa. Saudara, dipenuhi Roh Kudus bukan hanya dimiliki oleh kalangan tertentu. Bukan, saudara. Saudara, kalau begitu apa arti dipenuhi Roh Kudus, saudara? Dipenuhi Roh Kudus adalah kehidupan yang penuh ketaatan kepada firman Tuhan. Pertumbuhan dalam kekudusan dan doa, serta keberanian dan kuasa dalam memberitakan Injil. Sekali lagi, saudara ya, dipenuhi Roh Kudus adalah kehidupan yang penuh ketaatan kepada Tuhan. Yang semakin rindu taat kepada Tuhan, gagal bisa. Tapi kerinduan untuk taat semakin hari semakin tinggi. Pertumbuhan dalam kekudusan dan doa. Keberanian dan kuasa dalam memberitakan Injil. Sebab itu, saudara, dipenuhi Roh Kudus adalah anugerah yang perlu dihayati dengan penuh kerendahan hati. Bukan sebuah prestasi yang membuat kita merasa lebih rohani sehingga menjadi tinggi hati. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Efesus 5 ayat 18 menggunakan kata dipenuhi. Saudara, kata dipenuhi ini dalam bentuk imperatif pasif. Imperatif itu kata perintah, saudara. Ya, pasif itu menunjukkan awalan di depannya. Ini menegaskan dipenuhi Roh Kudus itu adalah karya Allah, bukan sepenuhnya karya manusia. Bukan, saudara. Bukan, saudara. Saudara, dengan kata lain, kata imperatif aktif ini, imperatif pasif ini kalau boleh diterjemahkan, kata imperatif itu biasanya pakai kata, kalau bahasa Indonesia pakai kata lah, saudara. Pergilah. Nah, itu artinya imperatif aktif. Pergilah. Lah itu menunjukkan kata perintahnya, saudara. Jadi di sini sebenarnya kalau diterjemahkan lebih tepat, dipenuhilah. Saudara, kita tetap membutuhkan Allah Tritunggal untuk terus menolong kita di dalam proses dipenuhi Roh Kudus. Sebab itu, saudara, seorang yang bernama John Owen, dia berkata, Roh Kudus bukanlah upah untuk orang suci, melainkan anugerah bagi orang berdosa yang menyerah pada Kristus. Sekali lagi, saudara, dipenuhi Roh Kudus adalah anugerah bagi orang berdosa yang menyerah pada Kristus. Semakin dipenuhi Roh Kudus, kita semakin mengerti betapa berdosanya kita. Saudara, kalau mungkin di awal-awal kita mengerti dosa itu, kita lebih gampang melihat yang di permukaan, apa yang dilakukan. Oh, kalau maling itu berdosa. Oh, kalau memberi persembahan itu tidak berdosa. Kita lihat permukaannya.
Tapi semakin kita dalam dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita dapat memeriksa diri kita. Saya memberi itu karena apa ya? Orang tidak tahu, tapi saya tahu kenapa saya memberi. Orang mungkin bisa tertipu kenapa saya rajin ke gereja, tapi Tuhan tidak pernah tertipu. Kenapa saya hari ini duduk di gereja? Tuhan tahu. Kenapa hari ini saya mau mendengar firman Tuhan? Tuhan tahu. Semakin kita dipenuhi Roh Kudus, saudara, kita semakin bisa melihat diri kita lebih clear, lebih jelas. Kenapa saya hari ini bisa tetap setia jadi pengkhotbah? Tuhan tahu. Seringkali saya datang kepada Tuhan mengakui, Tuhan, ampuni saya kalau dalam pelayanan ini saya tidak sepenuhnya melakukannya karena saya mencintai Tuhan. Saya mengaku di hadapan Tuhan dengan hati yang remuk dan saya berkata, Tuhan, saya minta ampun. Saudara, kita bukan hanya melihat yang di permukaan, tapi kita bisa melihat sampai kedalaman hati kita. Kita mungkin tidak bisa melihat kedalaman hati orang, itu bagian Tuhan. Tapi kita yang dipenuhi Roh Kudus, kita akan semakin peka dan sensitif melihat kedalaman hati kita. Saudara, saya ingin membagikan 5 aspek dimensi dipenuhi Roh Kudus, saudara. Yang pertama, saudara, kepenuhan roh sebagai jiwa yang haus diajar firman dan ketaatan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saudara, John Calvin berkata, seorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia bukan hanya rindu ke gereja, dia bukan hanya rindu membaca, dia bukan hanya rindu melayani, tapi terutama dia punya rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Saudara, dia bisa merasa gelisah melewati hari tanpa firman Tuhan. Dia akan merasa sesuatu yang tidak lazim ketika dia melewati hari tanpa firman Tuhan. Saudara dan saya terkadang bahkan sering kita lebih gelisah handphone kita nggak dicas daripada kerohanian kita nggak dicas. Kita begitu takut handphone kita nggak dicas, tapi kita terkadang lengah dan masa bodoh. Hari ini saya seteduh nggak ya? Hari ini saya baca firman nggak ya? Saudara, kita itu manusia yang berdosa, saudara ya. Bukan hanya saudara, saya juga, saudara. Suatu kali, saudara, Tuhan itu menegur saya, saudara ya. Tiba-tiba saya ingat udah setengah hari lewat. Saya mulai tanya, tadi pagi saya baca firman Tuhan apa ya? Saya lupa, saudara. Saya kok lupa ya? Saya baca firman Tuhan apa ya tadi pagi ya? Coba ingat-ingat. Gak ingat, saudara. Gak ingat, saudara. Wah, saya merasa bersalah, merasa sedih, merasa jengkel kepada diri sendiri. Sebab itu, saudara, saya minta ampun sama Tuhan dan mulai hari itu, saudara, jam 12 siang pasti alarm handphone saya itu berbunyi. Berbunyi dengan satu notifikasi. Tadi pagi baca apa ya? Saudara, itu menolong saya, mengingatkan saya. Saya sadar saya orang berdosa. Saya lebih gampang lupa firman Tuhan tapi ingat kesalahan orang. Saya lebih gampang lupa firman Tuhan, ingatnya cuma berkat Tuhan, tapi lupa Tuhan sang pemberi berkat. Sebab itu, saudara, saya mulai pasang alarm, saudara. Jadi tiap siang saya pasti sebelum makan siang saya diingatkan, tadi baca apa ya? Nah, itu tiap hari menjadi latihan yang menolong saya, saudara. Nanti malam sebelum tidur saya mulai ingat, iya ya,
tadi pagi apa ya? Iya, apa hubungan firman Tuhan yang saya baca hari ini dengan seharian ini ya? Oh iya loh, tadi firman Tuhan itu sebetulnya mengingatkan saya, menjaga saya. Saudara, Yohanes Calvin berkata kita nggak bisa bertumbuh tanpa firman. Kita nggak bisa dipenuhi Roh Kudus tanpa firman Tuhan, nggak bisa. Sebab itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia dipimpin Roh Kudus untuk memiliki kerinduan terus belajar firman. Dia nggak pernah berhenti untuk lapar dan haus akan firman. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya mendorong setiap saudara, mari kita minta kepada Tuhan. Tuhan, seperti Nabi Amos berkata, suatu saat nanti akan ada lapar dan haus bukan akan makanan dan minuman, tetapi akan firman-Mu. Amos 8 mengingatkan itu kepada kita semua. Saudara, mari sebelum masa itu kita datang kepada Tuhan. Saat ini aku rindu Tuhan dipenuhi Roh-Mu. Roh-Mu yang kudus, yang menguduskan hatiku, yang menguduskan jiwaku untuk haus, lapar akan firman-Mu. Saudara, itulah arti dipenuhi Roh Kudus, saudara. Saudara, aspek yang kedua, saudara. Kepenuhan Roh Kudus dalam pengudusan kehendak, pikiran, dan perasaan dan buah roh. Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan gampang bisa dilihat bagaimana buah roh dalam dirinya. Bagaimana kasihnya, bagaimana sukacitanya, bagaimana damai sejahteranya, bagaimana kesabarannya, bagaimana kemurahannya, bagaimana kebaikannya, bagaimana kesetiaannya, bagaimana kelemah lembutannya, bagaimana penguasaan dirinya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya tadi cerita tentang kesabaran di ibadah yang pertama. Di ibadah yang kedua ini saya ingin cerita tentang damai sejahtera, saudara. Saudara, suatu kali di dalam satu rapat kami bersih tegang, saudara ya. Bersih tegang, rapat berbeda pandangan, saudara. Berbeda pandangan itu biasa, saudara ya. Tetapi jangan sampai orang yang berbeda jadi musuh kita, saudara. Nah, saudara, di dalam perbedaan pandangan itu, di dalam natur kami yang berdosa, kami mulai mengeluarkan kata-kata yang gak enak, saudara. Dan rapat itu membuat saya gak damai sejahtera, saudara. Karena ada kata-kata yang gak enak yang menusuk, saudara ya. Saudara, waktu pulang, saudara, saya gak bisa tidur, saudara. Saya terus memikirkan kata-kata itu. Saya terus memikirkan orang itu, saudara. Kok bisa ya dia berpikir seperti ini? Kok bisa ya dia berkata seperti ini? Kenapa ya? Apakah saya ada menabur benih kebencian ya? Saudara, saya terus berpikir hal itu, saudara. Sampai Tuhan ingatkan tentang buah roh, damai sejahtera. Saya mulai berpikir, apakah damai saya letakkan kepada perkataan manusia? Apakah damai sejahtera di hati saya letakkan kepada pengakuan manusia? Wah, saudara, saya tertegur sekali ketika saya mulai memikirkan itu. Wah, saya keliru. Saya perlu minta maaf. Mungkin saya juga ada kata-kata yang menyakitkan. Saudara, malam itu saya tidur dengan damai sejahtera ketika saya datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni saya salah menilai, saya salah berpikir, saya salah berespon. Tuhan, tapi saya terlebih lagi salah yang paling dalam. Saya meletakkan damai sejahtera di hati saya pada dunia ini, pada perkataan orang, penerimaan orang, manis atau tidak manisnya perkataan orang. Saya bilang, Tuhan, malam ini saya mengakui dosa saya dan saya ingin menerima damai-Mu. Damai-Mu saja, Tuhan. Dan Engkau pernah memberikan janji kepada firman bahwa damai sejahtera Ku berikan kepadamu. Wah, saudara, malam itu saya menerima damai yang baru dari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali saudara kita itu kehilangan damai sejahtera karena kita terlalu melihat dunia ini. Kita mendengar dunia ini, saudara. Tadi pagi saya berkata, kita seringkali lebih banyak mendengar berita dunia ini daripada menaruh diri kita di dalam benih firman Tuhan.
Saudara, kita mendengar bagaimana kebijakan Amerika yang menaikkan pajak mati-matian. Kita mendengar analisa perang dagang yang begitu menakutkan. Kita mendengar PHK. Kita mendengar krisis ekonomi. Kita mendengar pengiritan efisiensi yang dilakukan pemerintah. Kita mulai gentar. Kita mulai takut. Kita lupa membaca firman Tuhan dan membiarkan Roh Kudus memenuhi hati, pikiran, dan perasaan kita. Kita lupa bahwa Tuhan pernah mencukupkan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Kita lupa Sadrak, Mesak, Abednego di dalam gua, di dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali. Tapi Allah hadir menyertai. Kita lupa saudara, hamba Tuhan, nabi Tuhan ada di sungai yang kering. Tuhan bisa utus burung gagak. Kita lupa saudara. Kenapa? Karena kita tidak membiarkan kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang memberikan kita firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita membiarkan diri kita semakin rindu dipenuhi Roh Tuhan. Sehingga buah-buah roh itu nyata, nampak dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudara, kepenuhan roh sebagai pengalaman penuh keberanian dan sukacita memberitakan Injil. Orang yang dipenuhi roh, dia tahu hidupnya adalah untuk menjadi kesaksian. Saudara, Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, kalau membaca Kisah Rasul 4 ayat 31, di sana dikatakan dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, saya ingat ketika saya pertama kali menjadi orang Kristen, saudara. Saya belum belajar metode EE, saya belum belajar di sekolah teologi, belum saudara. Tapi kerinduan untuk memberitakan Injil itu luar biasa saudara. Saudara tahu orang pertama yang saya kabarkan Injil siapa? Orang pertama yang saya kabarkan Injil adalah seorang bencong saudara. Kenapa saudara orang bencong? Saya pikirnya simple. Kayaknya kalau orang bencong gak mungkin lah bawa parang. Kalau saya beritakan Injil kan. Saudara, saya mau memberitakan Injil tapi saya masih takut. Teman kos saya ternyata seorang bencong. Saudara, saya beritakan Injil kepada dia. Dia cerita tentang masa lalunya, kenapa dia sampai menjadi waria. Dia cerita semua. Saudara, saya dengan berani berkata, mau gak kamu serahkan kepada saya semua foto-foto operasimu itu. Saya akan bakar dalam nama Yesus. Saudara, saya ekstrim waktu itu saudara. Saya bakar dalam nama Yesus. Dia bilang enggak lah, enggak saudara. Saudara, saya gagal. Saya gagal saudara beritakan Injil saudara. Saya bilang Tuhan Yesus mengampuni dosamu. Tidak peduli masa lalumu seperti apa. Saya gagal saudara, dia gak mau terima Injil saudara. 2 tahun kemudian, saudara, 2 atau 3 tahun kemudian, saudara, ada KKR di Senayan, saudara. KKR besar, saudara ya. Saya terkejut, saudara. Teman saya ini hadir di situ, saudara. Saya kaget, lihat, loh kok kamu ada di sini? Saya sekarang sudah menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Wih, kita temen dong, saya bilang. Iya. Dia bilang, sayang saya dulu gak dengar berita yang kau sampaikan. Mestinya dari dulu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita gak tahu. Tapi kita perlu minta keberanian dari Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita. Petrus dan murid-murid dengan berani. Memang tidak dicatat murid-murid yang lain. Tapi saya yakin keberanian Petrus itu menular kepada murid-murid yang lain untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan siapa Yesus yang sudah mengampuni dosamu.
Dosamu yang hitam, dosamu yang kelam, Tuhan Yesus sudah ampuni. Tuhan melupakannya. Saudara, bukan hanya dosamu di masa lalu yang kelam yang Tuhan ampuni. Dosamu yang sekarang, yang baru saja engkau lakukan, Tuhan ampuni. Bukan hanya dosamu yang sekarang, saudara, dosamu yang akan datang. Tuhan ready to forgive you. Tuhan siap mengampuni saudara. Saudara, kesadaran ini, jikalau saudara makin dipenuhi saudara, maka saudara gak bisa tidak berkata, hidupku yang singkat ini akan kupakai buat apa kalau bukan buat Tuhan. Terlalu sayang kalau hidupku hanya kupakai untuk sia-sia sementara saja. Saudara, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, saudara, akan makin bertumbuh, saudara. Saudara, seorang jemaat cerita sama saya begini, saudara. Pak Mar, saya ini dulu merokok, sehari itu bisa 2 bungkus Pak Mar. Saya bilang, oh ya, sama dong. Oh, Pak Mar juga ngerokok? Ngerokok, saya bilang, saya dulu juga ngerokok. Kita saling berbagi, saudara ya. Sama-sama orang berdosa berbagi, saudara ya. Tapi bukan berbagi dengan kebanggaan, berbagi dengan rasa salah. Dia cerita, saya itu berusaha Pak Mar untuk tidak merokok tapi gak bisa. Saya bilang sama, saya juga berusaha gak bisa. Dia melanjutkan, dia bilang begini, tapi suatu hari Pak Mar, Tuhan itu begitu baik. Ketika suatu kali saya sudah berusaha untuk tidak merokok, saya berhasil satu hari Pak Mar. Besoknya diajak ketemu teman. Nah, teman itu nawarin ngerokok. Saya bilang enggak. Dia ngerokok depan saya Pak Mar. Aduh, itu bau rokoknya itu Pak Mar. Aduh, susah banget Pak Mar katanya. Saya nggak bisa menolak. Itu lebih enak daripada asapnya masakan Padang. Terus saya bilang, gimana kamu bertahan? Saya nggak tahan lah Pak Mar, mana tahan saya. Saya ambil tuh rokok katanya. Saya minta. Dan teman saya itu dengan penuh sukacita kasih saya Pak Mar. Tapi herannya ketika saya isep, saya pengen muntah Pak Mar. Ada perasaan yang berbeda katanya. Saya waktu isep, waduh pengen muntah. Kok perasaan yang nggak sama? Saudara, kemudian dia nggak menghabiskan rokok itu, dia buang. Kemudian dia datang kepada Tuhan, makasih untuk perasaan baru yang Tuhan berikan di dalam diri saya. Tuhan, terima kasih untuk perasaan jijik terhadap dosa. Tuhan, terima kasih untuk perasaan jijik terhadap segala niat untuk merusak tubuh. Saudara, dia berkata, sungguh Tuhan menolong saya. Saya memang ingat berusaha membaca ayat, tubuhmu itu adalah bait Allah. Tapi saya gak bisa Pak Mar, sampai Tuhan memberikan perasaan yang baru, saudara. Yang keempat, saudara, kepenuhan Roh Kudus sebagai hidup dalam kasih karunia dan penuh doa, saudara. Saudara, dipenuhi Roh Kudus menuntun orang percaya memiliki relasi yang intim dengan Tuhan melalui kehidupan doa yang indah. Saudara, Roma 8 ayat 26-27 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saya nggak tahu bagaimana pengalaman kerohanian spiritual saudara di dalam doa ya. Saya nggak tahu pernah nggak di satu titik saudara ketika berdoa di dalam beban pergumulan yang itu begitu berat, saudara nggak bisa berhenti berdoa. Saudara sampai lupa waktu, saudara lupa makan, saudara rasa nggak pengen makan, saudara rasanya sudah kenyang. Sudah kenyang ketika saudara dapat menyembah Tuhan di dalam doa.
Saudara merasa puas, gak butuh apapun. Saudara hanya berdiam, bersekutu, berkata-kata kepada Tuhan. Dari hati ke hati yang paling dalam. Pernahkah saudara mengalami kehidupan doa yang begitu indah, saudara rasanya? Kalau orang Solo itu bilang eman-eman, sayang-sayang meninggalkan momen ini. Rasanya terlalu sayang, rasanya begitu precious momen ini. Saudara berdoalah mulai berkata, Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu. Tuhan Allah Roh Kudus penuhi aku dengan Roh-Mu supaya aku bisa berdiam dalam hadirat Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Saudara yang terkasih, ketika saudara makin banyak berdiam saudara di dalam Tuhan, disitulah kekuatan saudara. Saudara, Kisah Para Rasul 4 yang kita baca tadi, pemberitaan Injil itu bukan lahir dari nekat, bonek, semangat bonek, bukan saudara. Saudara lihat saudara, firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, saudara. Itu yang membuat Petrus, saudara, ketika di penjara, dia merasa di surga, saudara. Ada orang ada di istana rasanya di neraka, saudara. Petrus enggak, saudara. Petrus di penjara rasanya dia di surga, saudara. Dia memuji-muji Tuhan sampai pintu-pintu penjara itu terbuka, saudara. Tapi hari ini ada banyak orang tinggal di istana rasanya seperti di neraka, saudara. Karena tidak adanya keintiman dengan Tuhan. Saudara, saya mendorong saudara, saya lihat di warta tadi ya, mulai digerakkan bagaimana kita membangun spiritual formation. Mari saudara, doa itu adalah salah satu bagian dari spiritual formation yang perlu terus dikembangkan, saudara. Saudara sebagai pemuji, penyembah, saudara ya, kalau saudara semakin dekat dengan Tuhan, saudara akan merasakan aura yang berbeda. Ketika saudara melayani, semakin sering, semakin lama saudara melayani, harusnya saudara minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kepadaku kehausan, kelaparan untuk intim denganmu. Jangan sampai saudara kita semakin melayani, kita merasa semakin expert. Wah, saya sudah expert. Saya dari lahir aja Pak, udah di gereja Pak. Saya tahu lagu-lagu itu, saya sudah expert semua Pak. Oh, kuncinya saya merem aja bisa Pak. Saya sambil ngobrol aja saya bisa Pak. Oh saudara, Tuhan tidak sedang melihat skill saudara, tapi Tuhan sedang melihat hatimu, saudara. Apakah hatimu dipenuhi Roh Tuhan atau tidak? Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, yang terakhir saudara, kepenuhan Roh sebagai transformasi hati dan kasih yang mendalam kepada Allah. Roh Kudus saudara mengobarkan, istilah ini afeksi, ini dipakai oleh seorang tokoh Puritan yang bernama Jonathan Edwards, saudara. Dia berkata, kita itu seringkali sudah tidak memiliki afeksi. Kenapa kita nggak memiliki afeksi? Karena kita itu sudah tidak punya appetite, saudara. Appetite itu satu bahasa yang dipakai ketika orang itu sakit, dia udah nggak bisa makan, nggak ada hasrat untuk makan, saudara. Mau makan seenak apapun, tetap makanan itu rasanya hambar, nggak enak, saudara. Itu namanya kehilangan appetite. Saudara, kita perlu meminta Tuhan memenuhi hati kita dengan afeksi yang kudus, supaya hal sekecil apapun itu membawa kita mengalami kedalaman rohani, saudara. Saudara, saya pada waktu masa pandemi bersama dengan istri saya melakukan satu disiplin rohani, saudara. Tiap kali kami makan, biasanya kami doa, Tuhan terima kasih untuk makanan ini, Tuhan baik, Tuhan pelihara kami memuji kebesaran-Mu, kami ingin menerima berkat-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus, amin. Sudah. Tapi waktu pandemi, saudara, oleh karena pandemi itu kalau saudara
Ingat tempo hari kita bisa kena saraf di mana kita nggak bisa merasa makan ya. Nah saudara, waktu bersama dengan istri saya ajak istri, coba kita mulai, kita makan apa, kita bukan hanya doa tapi kita mencicipi, kita nggak banyak ngomong ya. Jadi kita mulai makan, ketika makan tempe, Tuhan makasih tempe ini. Dan mulai merasakan gestur-gesturnya, Tuhan makasih ya. Ada rasa gurih, ada rasa asin, ada rasa lembut ketika dikunyah. Tuhan makasih ya Tuhan. Kami mulai sambil mengunyah, gak banyak ngomong. Sambil merasakan, aduh Tuhan, kok makan tempe ini seperti begitu lembut. Ini membawaku mengerti betapa lembutnya kasih-Mu. Tuhan makasih ya Tuhan untuk kelembutan kasih-Mu. Tiap kali makan buah, Tuhan terima kasih ada tomat ini yang memberikan rasa asam. Tapi di balik rasa asam, kecut sedikit, tapi sebetulnya kami tahu di dalamnya ada vitamin C yang berguna untuk menjaga kami. Saudara, kebiasaan-kebiasaan itu menolong saya menyerap, masuk di dalam karunia Tuhan itu lebih dalam, saudara. Saudara, disiplin-disiplin rohani seperti itu menolong saudara mengerti. Ketika menghadapi kesulitan, kita ngerti, oh iya seperti tomat loh. Ada asam sedikit, tapi sebetulnya ada kebaikan Tuhan. Itu menolong saya untuk menemukan bahwa seringkali Tuhan itu pakai jarum suntik, kasih karunia-Nya untuk memberikan suntikan vaksin. Memang sakit, menakutkan, mengerikan, tapi sebetulnya di balik itu ada pemeliharaan. Saudara, ini namanya transformasi hati. Hati kita makin dilembutkan, lebih peka, saudara. Kepekaan itu menolong ketika kita menemukan orang, kita tahu oh ini orang lagi susah. Nggak perlu banyak ngomong. Saya doain kamu ya. Itu menolong kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Ketika kita berdiam diri, tiba-tiba muncul gambar-gambar tertentu, orang-orang tertentu. Yang membuat kita, kenapa ya? Kok 3 hari ini Tuhan munculkan si Anu ini terus ya? Dan kemudian kita telepon, bro, apa kabarmu? Pak, lagi susah nih Pak, lagi gak baik-baik nih. Usaha lagi susah. Oh ya, apa yang saya bisa bantu Pak? Doain aja. Ini kita mau lagi perampingan, tolong ya. Saudara yang terkasih, itu menolong kita lebih peka. Kalau saudara semakin peka, saudara semakin rendah hati. Saudara bukan hanya peka terhadap kebutuhan orang, tapi saudara peka juga terhadap diri saudara sendiri. Saudara mulai menemukan ada titik-titik di mana saudara perlu bertumbuh. Oh, kalau damai sejahtera, mungkin saudara sudah cukup bertumbuh. Oh, di dalam kasih saudara bertumbuh. Tetapi mungkin saudara, di dalam kesabaran, Tuhan sedang ingin memproses saudara. Ada orang-orang sulit yang Tuhan titipkan untuk saudara berkati. Tapi itu berkat double. Memberkati orang, tapi memberkati saudara untuk bertumbuh dalam kesabaran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara mulai bertumbuh di dalam afeksi saudara. Saudara makin rindu kekudusan Allah lebih dari apapun keuntungan dunia ini. Maka saudara akan terus dipenuhi Roh Kudus. Tadi saya cerita saudara ya. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya adalah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudara, suatu kali saudara kami sedang bergumul di dalam pembangunan gereja. Kami membangun satu gereja yang kami pikir waktu itu kami rindu memberikan yang terbaik, sehingga dana itu cukup besar, saudara. Saudara, satu kali saudara ketika memaparkan hal ini kepada jemaat, setelah 2 tahun saudara kami sempat berhenti. Saudara, ketika menyampaikan kepada jemaat, melibatkan jemaat, saudara tetap belum banyak yang tergerak, saudara. Saudara, dalam minggu itu saya mengunjungi satu orang asuk-asuk, saudara ya. Orang yang biasa, saudara. Dia sakit, saya kunjungi, saudara. Dia sakit batu empedu, saya doakan, saudara. Tapi setelah doakan, dia menyampaikan satu kata yang menarik, saudara. Dia berkata begini, Musemar,
Saya sudah dengar Musemar kemarin kasih warta kita mau pembangunan gereja. Saya mau kasih persembahan, tapi saya nggak ada duit, Muse. Saya tunggu kalimat selanjutnya, saudara ya. Ya Muse, saya nggak ada duit, tapi saya rindu. Sebetulnya hati saya tuh tergerak, saya rindu. Kemudian dia bilang, Musemar tolong doakan ya. Saya pengen jual rumah saya. Ini rumah dia ada 1000 meter, sudah di pinggir jalan. Dia bilang saya mau jual rumah ini. Nanti saya mau pindah ke masuk gang kecil. Cari rumah yang lebih kecil, yang 300 meter. Supaya saya bisa fungsian. Supaya saya bisa persembahan. Saya bilang, kok Susu bisa mau begitu, kenapa? Istri anak-anak udah setuju belum? Ya saya sudah ngomong sama anak-anak, sama istri. Dalam hati saya tuh saya rindu. Saya gak bisa enggak. Saya rindu terus tiap malam saya rindu pengen kasih. Tapi saya gak ada duit. Saya pikir ya ini yang saya punya. Saudara 2 minggu 3 minggu saudara dia telepon, saudara. Musemar, Sisi ya. Sudah doain saya, batu empedu saya udah baik. Oh iya, saya sudah lupa sungguh mati waktu saya doain dia. Tapi dia berkata, Pak Mar, Sisi ya. Setelah Pak Mar doa kemarin seminggu kemudian ada orang lihat kasih DP. Dan baru minggu kemarin selesai semua transaksi. Saya bisa fungsian buat gereja, buat Tuhan. Saya kadang-kadang bingung cara Tuhan ya. Tapi itulah Allah Roh Kudus yang memenuhi hati. Dia gak merasa kehilangan ketika dia memberi. Dia merasa terhormat kalau bisa menjadi orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan nyawanya buat saya, Pak Mar. Apa yang saya beri ini tidak pernah bisa apa-apa. Saudara, maukah kita dipenuhi Roh Tuhan? Izinkan Roh Tuhan itu memenuhi kita dengan sukacitanya. Mari kita berdoa, saudara. Mari ambil waktu tenang di hadapan Tuhan, saudara.